Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman sahur yang dirahmati Allah, semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam limpahan hidayah dan inayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan ini dengan baik sampai akhir Ramadan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sahur, Nabi Muhammad SAW, manusia yang agung, yang mulia, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk membawa petunjuk atau pedoman atau risalah bagi kita semua, bagi umat manusia, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah Maha Baik. Allah telah menciptakan manusia dengan seperangkat, ada akal, ada fitrah berupa kebutuhan jasmani, ada naluri, yang karena itu semua manusia punya kebutuhan-kebutuhan, punya aktivitas-aktivitas dalam kehidupan ini. Tentu saja di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun nalurinya, manusia harus dituntun oleh syariat Allah, karena kalau tidak pasti akan menjadi adanya kerusakan lah di tengah-tengah bumi ini. Oleh karena itulah Rasulullah mengemban amanah sebagai pembawa risalah kepada kita semua. Beliau mengembannya dengan penuh sukacita, dengan penuh konsekuen, dengan segala resiko-resiko yang beliau hadapi. Karena memang menyampaikan wahyu dari Allah itu tidaklah sepi dari tantangan, hujatan, kemudian gangguan sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, di mana Rasulullah pada masa jahiliyah beliau difitnah oleh orang-orang kafir Quraisy, dikatakan sebagai orang yang gila, orang yang dukun, ya, tukang sihir atau penyair. Beliau juga mendapatkan tekanan fisik, bahwa beliau dilempari dengan kotoran. Kemudian beliau dan para sahabat juga dikucilkan, diembargo. Kemudian beliau juga bahkan ketika pergi ke Taif, ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat Taif, justru beliau mendapatkan hal yang sebaliknya, yang jauh dari harapan, bahwa beliau kemudian dilempari dengan batu dan diusir. Rasulullah SAW sanggup menanggung itu semua demi tercapainya, demi sampainya risalah itu secara sempurna kepada kita semua. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Teman sahur, bahkan Rasulullah juga siap gitu ya, tidak tergoda dengan harta, tahta dan wanita ketika para pemuka-pemuka Quraisy memberikan tawaran agar Rasulullah meninggalkan dakwahnya. Tapi Rasulullah tidak tergoda. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tentu aku tidak akan berhenti dari dakwah ini, walaupun akhirnya aku binasa karenanya. Inilah perjuangan Rasulullah, konsistennya Rasulullah di dalam menyampaikan risalah demi kita semua, agar kita tertunjuki kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sahur, bahkan Rasulullah ketika wafatnya pun beliau mengingat-ingat kita. Beliau menyampaikan, umati, umati, umati. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itulah kita harus menyayangi dan bahkan mencintai Rasulullah SAW yang telah berkorban untuk kita semua. Yang berkatnya kita kemudian sampai saat ini bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Sahabat sahur yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah bukan hanya saja sekedar tadi kita merasa bersyukur
karena beliau mau berkorban untuk kita, tetapi juga ditambah lagi karena memang itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang muslim dibandingkan dengan dirinya sendiri. Artinya Allah memerintahkan kepada kita agar mengutamakan Nabi Muhammad SAW, agar mencintainya. Dan ini juga sejalan dengan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang isinya lebih kurang begini, yaitu 3 hal kalau ada dalam diri seorang muslim, dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, jika seseorang itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala apapun. Kemudian yang kedua, jika dia bisa mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, jika seseorang itu benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan kepada api neraka. Demikian juga hadis yang lain yang bunyinya hampir sama, yaitu tidaklah beriman seseorang sampai dia menjadikan aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri, keluarganya, dan apapun dalam kehidupan dunia. Nah, hadis-hadis ini menjadi pengingat bagi kita, menegaskan kepada kita bahwa kita harus mencintai Rasulullah SAW dan mendahulukan Rasulullah SAW dibandingkan apapun di dunia ini. Allah pun berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sahabat sahur, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah mengharuskan kita mencintai Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya itu melebihi apapun. Baik itu yang tadi keluarga, ayah, anak, istri, saudara, rumah, perdagangan, dan sebagainya. Itu kita tidak boleh mendahulukan itu. Kalau kita mendahulukan itu dibandingkan Allah dan Rasul-Nya, lebih kita cintai, maka Allah akan bikin perhitungan kepada kita. Inilah sebagai penegas bahwa kita diperintahkan oleh Allah mencintai Rasulullah SAW. Bahkan juga ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka taatilah aku, yaitu taatilah Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga menegaskan bahwa kita harus mencintai Rasulullah, dan konsekuensi mencintai Rasulullah itu adalah dengan kita taat kepada atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Teman sahur, cara kita mentaati Rasulullah SAW telah Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Inilah tuntunan bagi kita bagaimana cara kita mentaati Rasulullah, yaitu melaksanakan apa yang Rasulullah SAW bawa. Teman sahur, Rasulullah SAW membawa apa? Yaitu membawa Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, Rasulullah SAW membawa syariat, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu berisi syariat dari Allah atau berisi peraturan-peraturan hidup, bagaimana menjadi tuntunan bagaimana manusia untuk menjalani kehidupan. Mulai dari aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, itu ibadah, sholat, puasa, zakat, juga berisi tuntunan bagaimana manusia mengatur dirinya sendiri dalam hal akhlak, pakaian, makanan dan minuman. Juga syariat yang dibawa oleh Rasulullah berisi aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain gitu. Dalam hal ini bisa perekonomian, pergaulan, pendidikan, sanksi hukum, politik, negara, dalam dan luar negeri, semua ada di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah tuntunannya, bagaimana cara kita mentaati Rasulullah, yaitu adalah dengan cara mentaati syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pula lah cara perwujudan cara kita mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah dengan cara ingat dan taat. Kalau ingat berarti kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengingat Rasulullah yang pertama adalah dengan selalu bersolawat kepada beliau. Di dalam Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wujud cinta kita adalah dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Oleh karena itu, wujud cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah dengan mengucapkan solawat. Dengan solawat tersebut, kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Juga dengan membaca sholawat tersebut, kita juga berharap kita akan selalu mengingat beliau, sehingga semakin muncul rasa cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud kedua, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah, tentu tidak cukup hanya sholawat, gitulah. Sholawat pagi, siang, dan malam 10 kali, 100 kali, 1000 kali, tetapi kemudian syariatnya kita tinggalkan, syariatnya kita lecehkan, apa yang beliau perintahkan kita tinggalkan, dan bahkan apa yang beliau larang kita laksanakan. Tentu ini bukan perwujudan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja wujud cintanya ya sholawat juga, dan taat kepada syariatnya juga harus kita laksanakan, karena memang itulah tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini, yaitu membawa syariat. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya kita harus taat kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan bukti taat kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika kita taat kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berakibat, akan berdampak, akan kita raih adanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat kepada syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menghadapi atau mengalami kerugian baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana di dalam Quran surat Toha ayat 124, bahwasanya kita akan mengalami penghidupan yang sempit, dan di akhirat nanti kita akan dikembalikan dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Teman sahur, kesimpulannya kita harus mencintai Rasulullah, karena ini adalah sebuah keharusan sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau, dan juga sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Tentu saja mencintainya kita harus
mengucapkan sholawat dan juga taat kepada syariatnya. Ditambah lagi dengan sering-seringnya kita membaca sejarah atau sirah kehidupan Rasulullah. Maka nanti dengan kita membaca sirahnya Rasulullah, semakin tergambarlah di dalam diri kita betapa agung dan mulianya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada syariatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.